Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Setianingrum dengan NIM 1902613 dari Prodi Administrasi Bisnis Universitas Malikussaleh. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam kelompok di organisasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Selanjutnya, komunikasi dalam kelompok menurut para ahli. Menurut Arifin pada tahun 1984, komunikasi dalam kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti rapat, pertemuan, dan konferensi. Menurut Muhammad Fajar pada tahun 2009, komunikasi dalam kelompok ialah suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan atau sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Jadi kesimpulannya ialah komunikasi dalam kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa individu dengan tujuan untuk memperoleh informasi dalam suatu kelompok seperti rapat, pertemuan, dan berkomunikasi tatap muka. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran antara pesan unit-unit komunikasi yang berada dalam suatu organisasi. Komunikasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya, berfungsi dalam suatu lingkungan. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi memiliki dua jenis umum, yaitu internal dan eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang berfokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antara sesama anggota organisasi tersebut. Jenis kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal biasanya digunakan jika organisasi ingin mencari sponsor ataupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Manfaat komunikasi dalam kelompok di organisasi. Manfaat komunikasi dalam kelompok di organisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam kelompok atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi. 3. Mempermudah tercapainya tujuan organisasi. 4. Mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kelima, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Fungsi komunikasi kelompok dalam organisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Kedua, fungsi regulatif. Komunikasi dalam organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. 3. Fungsi persuasif. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. 4. Fungsi integratif. Berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Konsep komunikasi di kelompok dalam organisasi terbagi menjadi 3. 1. Proses.
Konsep proses merupakan sistem yang dibutuhkan untuk menciptakan dan saling menukar pesan antar anggota. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka serta dinamis. Konsep ini terjadi secara terus-menerus hingga mencapai tujuan dan menciptakan tujuan baru yang dirumuskan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, konsep ini disebut sebagai konsep proses. 2. Pesan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, komunikasi organisasi adalah proses pertukaran dan menerima pesan. Oleh karena itu, pesan adalah hal yang penting dalam organisasi. Individu yang hadir dalam organisasi tersebut haruslah memperhatikan bagaimana cara mengirimkan, menerima sehingga pesan atau informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh individu lain. 3. Jaringan. Organisasi merupakan jaringan. Di dalamnya ada individu yang membentuk jaringan tersebut baik di dalam maupun di luar organisasi. Oleh karena itu, setiap jaringan atau individu yang menduduki jabatan tertentu akan menjalankan tugas serta melaksanakan fungsi jabatannya masing-masing dalam organisasi.